Oke, saya mulai aja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler untuk semester 6, baik itu kelas 2019A dan juga kelas 2019B. Nah, di pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-10 ya, di mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler, kita akan melanjutkan untuk materi-materi sebelumnya, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal juga, bahwa setelah pertemuan UTS, kita akan membahas lebih banyak lagi terkait perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsulernya. Setelah kemarin kita membahas sudah banyak sekali yang saya utarakan, sudah banyak juga yang saya sampaikan di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu terkait perwakilan diplomatik, lalu tugasnya, fungsinya, sumber hukumnya, lalu hingga imunitas dari perwakilan diplomatik. Sekarang kita akan lanjutkan kepada ruang lingkup perbedaan perwakilan diplomatik dan juga konsuler. Sebenarnya yang menjadi pembeda antara perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler ini apa? Nah, kenapa dari sekian banyak tugas yang sudah diberikan terhadap perwakilan diplomatik ini, kenapa masih ada tugas lain, yaitu sebagai seorang konsuler? Sebenarnya apa yang menjadi pembeda dan juga apa yang menjadi kesamaan di antara kedua perwakilan ini? Ya, perwakilan konsuler ini merupakan perwakilan yang sebenarnya diutus oleh negara dan juga ditugaskan dalam bidang non-politik ya. Kalau kemarin saya menjelaskan bahwa perwakilan diplomatik itu dikhususkan pada tugas-tugas yang berada pada bidang politik ya. Jadi berada bidang politik, sedangkan untuk perwakilan konsuler ini ditugaskan dalam bidang non-politiknya, yaitu untuk menjalankan kepentingan dari negara yang mengirimnya itu, di mana kepentingan tersebut sudah diatur sebelumnya. Ya, jadi kepentingan ini meliputi contohnya hubungan perdagangan, hubungan perekonomian, hubungan kebudayaan, dan lainnya dengan negara lain melalui pemerintah daerahnya. Jadi beda halnya dengan perwakilan diplomatik. Kalau perwakilan diplomatik ini adalah menyusun strategi politik melalui perwakilan-perwakilan diplomatiknya ataupun agen diplomatik itu, sedangkan untuk perwakilan konsuler sudah tidak menjalankan hubungan politik itu, tapi mereka sudah lebih kepada praktiknya, yaitu praktik dalam hubungan perdagangannya, hubungan kebudayaannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk surat tugas dari perwakilan konsuler ini adalah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Ya, sedangkan kemarin yang sudah saya sebutkan bahwa perwakilan diplomatik itu diberikan oleh pemimpin negaranya, yaitu seorang presiden ataupun yang setara dengan presiden. Ya, surat tugas perwakilan konsuler ini ditandatangani oleh Menlu, Menteri Luar Negeri, dan mereka mendapat lebih dari satu perwakilan tergantung dari kebutuhannya. Misalnya, di negara Indonesia mengirim perwakilan konsulernya untuk negara Belanda, mereka tidak hanya mengirim satu orang perwakilan konsuler saja. Tergantung kebutuhan, kalau misalnya mereka ingin melakukan hubungan konsuler terkait perdagangannya, mereka akan mengirimkan satu misalnya. Selain itu, untuk hubungan kebudayaannya, mereka juga akan mengirimkan. Jadi beda halnya dengan seorang agen diplomatik itu. Ya, kalau agen diplomatik bisa untuk satu negara adalah satu orang agen saja. Nah, untuk perwakilan konsuler ini bisa lebih dari satu perwakilan tergantung kebutuhannya itu. Nah, di mana perwakilan konsuler ini harus tunduk kepada perwakilan diplomatik. Jadi kalau kita sejajarkan dengan perwakilan diplomatik, maka posisi dari perwakilan konsuler ini berada di bawah jenjang dari perwakilan diplomatik itu. Perwakilan konsuler ini
berfungsi untuk memelihara kepentingan sebuah negara melalui hubungan tingkat daerahnya untuk memajukan beberapa aspek hubungan dengan negara-negara yang lainnya yang menjadi objek dari negara yang mengirim itu. Nah, aspek hubungan tersebut seperti yang saya katakan ada aspek perdagangan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan ya, serta mengurus birokrasi seperti mengurus pencatatan sipil, mengeluarkan dokumen-dokumen penting, seperti contohnya paspor bagi warga negara yang akan pergi ke luar negeri. Berbeda dengan perwakilan diplomatik di mana perwakilan konsuler ini tidak mempunyai daerah ekstrateritorialnya. Ya, kalau perwakilan diplomatik itu pasti mempunyai daerah ekstrateritorial, di mana perwakilan diplomatik ini tidak berhak memasang bendera dan lambang negaranya di wilayah tempat tinggalnya itu. Nah, perwakilan konsuler ini juga tidak akan mendapatkan keamanan pribadi dan juga harta kebendaannya. Jadi perwakilan konsuler ini untuk tingkat imunitasnya ini tidak bisa disamakan dengan perwakilan diplomatik. Karena tingkat imunitas perwakilan konsuler dan juga tingkat imunitas perwakilan diplomatik ini berbeda. Ya, imunitas yang dimiliki oleh seorang diplomatik dengan seorang konsuler ini pasti akan berbeda karena imunitas yang dimiliki oleh seorang konsuler ini hanya sebagian. Beda halnya dengan imunitas yang dimiliki oleh seorang perwakilan diplomatik. Kalau seorang perwakilan diplomatik itu imunitasnya adalah penuh. Kalau perwakilan konsuler imunitasnya itu hanyalah sebagian. Seperti yang dikatakan bahwa perwakilan konsuler ini hanya mendapatkan keamanan pribadi saja, tidak termasuk keamanan keluarganya, tidak termasuk keamanan harta bendanya, itu tidak termasuk itu kalau perwakilan konsuler ya. Jadi mereka ini, para perwakilan konsuler ini harus tunduk terhadap yurisdiksi di negara tempat mereka bertugas. Beda halnya seperti yang saya katakan di minggu yang lalu sebelum UTS di video pembelajaran YouTube itu, bahwa perwakilan ataupun agen diplomatik itu mempunyai hak imunitas secara penuh di mana mereka itu bisa untuk tidak mengikuti aturan hukum yang berada di negara mereka yang mereka tinggali itu. Jadi mereka mewakili sebagai ikon, sebagai lambang dari negara yang mengirimnya itu, gitu loh. Jadi jika perwakilan konsuler ini bersalah, maka mereka pasti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara mereka tinggal itu. Jadi sesuai dengan hukum yang mereka berlaku di tempat mereka bertugas, baik perdata, pidana, dan yang lainnya yang berlaku di negara itu, maka mereka harus diadili sesuai dengan hukum-hukum di negara mereka yang tinggal itu. Nah, kalau perwakilan ataupun agen diplomatik itu artinya tidak mendapatkan imunitas, artinya mendapatkan imunitas terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara itu, mereka kebal. Artinya mereka itu tidak bisa diberlakukan terhadap baik itu hukum pidana maupun hukum perdatanya di negara yang mereka tinggali itu, sedangkan untuk perwakilan konsuler, mereka itu tidak kebal terhadap yurisdiksi negara-negara yang mereka dari negara-negara yang mereka tinggali itu. Nah, di sini ini saya sebutkan dulu ya. Nah, ini adalah persamaannya dulu. Nah, sebelum saya ke perbedaannya di slide berikutnya, saya akan memaparkan persamaannya dulu. Sebenarnya persamaan dari diplomatik dan juga konsuler ini apa? Yang pertama, perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler ini merupakan perwakilan yang diutus oleh sebuah negara. Itu otomatis sudah sama. Artinya, bagi negara-negara yang mengirimkan perwakilannya itu baik agen diplomatik maupun perwakilan konsulernya itu sama-sama mewakili sebuah negara yang mengirimnya itu. Yang kedua, perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler ini memiliki tugas untuk memelihara tujuan nasional dari negara yang mengirim. Ya, itu sudah otomatis dan include dari tugas-tugas mereka. Meskipun di sini ada perbedaan kalau misalnya hukum diplomatik itu masih ngajar, Bu. Bentar ya, Bu. Ya, saya lanjut. Jadi kalau misalnya perwakilan diplomatik ataupun perwakilan agen diplomatik itu dikirim oleh negara
negara pengirim itu adalah untuk tujuan nasional, untuk memelihara tugas dan memelihara tujuan nasional itu sudah include dengan tugas-tugas mereka. Kalau perwakilan diplomatik itu adalah di bagian politiknya, kalau perwakilan konsuler itu adalah di bagian non-politiknya. Jadi untuk perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler yang selanjutnya, persamaannya adalah kalau perwakilan konsuler ini dijamin oleh hukum internasional, baik itu baik itu perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler, itu sama-sama dilindungi oleh hukum internasional sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Konvensi Wina 1961. Nah, di situ kita sudah bisa mengetahui di mana letak persamaan mulai dari negara yang mengirimnya, lalu setelah itu perwakilan diplomatik itu tujuan utamanya adalah untuk memelihara dari kepentingan nasional dari negara pengirim hingga pada perwakilan diplomatik dan juga konsuler ini dilindungi oleh hukum internasional. Nah, sekarang kita lanjut kepada perbedaan antara perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler. Kita lihat dari tugasnya. Yang pertama, kalau perwakilan diplomatik, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa perwakilan diplomatik ini tugasnya adalah di bidang politiknya. Jadi menyusun strategi, menyusun rencana, melakukan negosiasi, deal dengan negara yang ingin dilakukan kerjasama itu adalah tugas dari diplomatik. Ya, sedangkan untuk perwakilan konsuler ini adalah tugasnya di bidang non politik. Kalau perwakilan konsuler ini sudah pada praktiknya, artinya ya. Selanjutnya, untuk perwakilan diplomatik hanya ada satu perwakilan dan ditempatkan di ibu kota negara. Seperti yang saya sebutkan, kalau di negara Belanda itu hanya ada satu perwakilan diplomatik dari Indonesia. Di negara Cina, di negara Singapura, Malaysia, itu masing-masing hanya ada satu agen diplomatik di negara itu untuk perwakilan Indonesia. Sedangkan untuk perwakilan konsuler itu pasti lebih dari satu perwakilan, tergantung kebutuhannya. Misalnya dari aspek perekonomiannya, aspek pendidikannya, aspek keimigrasiannya, perlindungan penduduknya, dan lain sebagainya. Untuk surat tugas bagi perwakilan diplomatik itu ditandatangani oleh kepala negara, ya, oleh presiden ataupun oleh seorang raja kalau misalnya itu dipimpin oleh sebuah kerajaan. Selain itu, untuk surat tugas dari perwakilan konsuler ini ditandatangani oleh Menlu, Menteri Luar Negeri. Ini kenapa stratanya bisa lebih tinggi perwakilan diplomatik dari perwakilan konsuler. Juga bisa dilihat dari siapa yang menandatangani dari surat tugas itu. Untuk perbedaan selanjutnya pada perwakilan diplomatik ini bahwa perwakilan diplomatik ataupun agen diplomatik ini dapat mempengaruhi perwakilan konsuler. Sedangkan perwakilan konsuler ini harus tunduk pada perwakilan diplomatik. Tidak bisa perwakilan konsuler ini melakukan intervensi kepada perwakilan diplomatik. Karena pada hakikatnya perwakilan diplomatik adalah sebagai seorang yang sudah menyusun misi ataupun membawa misi Indonesia untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh perwakilan konsuler itu. Ya, untuk selanjutnya juga ini perwakilan diplomatik ini adalah memiliki daerah ekstrateritorial. Beda halnya dengan perwakilan konsuler yang tidak memiliki daerah ekstrateritorial. Nah, perwakilan diplomatik ini juga dapat berhubungan secara langsung dengan pemerintah pusat negara penerima. Kalau perwakilan diplomatik ini sudah tugasnya adalah menyusun dalam bidang-bidang politik, otomatis dia sudah berhubungan langsung dengan kepala negara, berhubungan langsung dengan pejabat-pejabat negara di pemerintah pusat negara itu. Beda halnya kalau dengan perwakilan konsuler yang hanya berhubungan secara kedaerahan. Jadi hanya untuk pemerintah-pemerintah daerah saja, para perwakilan konsuler itu dapat melakukan sebuah hubungan. Nah, jika hubungan ini ingin berhubungan dengan pemerintah pusat, maka ini harus melalui perwakilan diplomatik. Itu yang dikatakan bahwa perwakilan konsuler ini harus tunduk terhadap perwakilan diplomatik. Oke, saya lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk hak imunitas, ya, hak imunitas bagi seorang perwakilan diplomatik ini adalah imunitasnya penuh.
Ya. Imunitas penuh dan juga ini kebal terhadap yurisdiksi dari hukum negara di mana mereka tinggal. Jadi untuk hak imunitas bagi perwakilan konsuler ini tidak sepenuh imunitas yang dimiliki oleh seorang diplomatik. Jadi hak imunitas dari seorang konsuler ini hanyalah sebagian, hanya untuk dirinya sendiri dan mereka tetap akan diberlakukan terhadap yurisdiksi di mana mereka itu tinggal. Nah, untuk mulai berlakunya Masuk, Bu. bagi Ibu, seorang Ibu iya, Evi, iya Mas. ini yang itu Bu, yang hak imunitasnya penuh dan hak imunitasnya sebagian. Itu kan Iya. ada perbedaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler. Nah, kalau saya contohkan kayak gini, Bu. Seumpamanya saya menjadi perwakilan diplomatik yang dikirim ke luar negeri. Contohnya di negeri Thailand, kata seperti itu, Bu. Nah, saya itu Bu, apa ya? Saya itu bebas dari hukum yang ada di Thailand kayak gitu, Bu. Dalam artian ketika saya itu melanggar hukum yang ada di Thailand, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, apakah saya itu tidak akan dipidana ataupun perdata gitu, Bu. Maksudnya gimana itu, Bu? Alasan kok ada imunitas yang penuh dan tidak ataupun sebagian gitu, Bu? Oke, kalau tadi Mas Rizal mencontohkan diri Mas Rizal itu sebagai perwakilan konsuler ya? Diplomatik juga, Bu. Oke, kalau Mas Rizal posisinya adalah sebagai agen diplomatik, otomatis Mas Rizal ini adalah perwakilan dari negara yang mengirimnya, di mana statusnya Mas Rizal ini adalah sebagai ikon dari sebuah negara itu. Jadi, meskipun Mas Rizal itu tinggal ya berada di negara Thailand, tapi hukum yang ada di Thailand itu tidak berlaku bagi Mas Rizal. Kenapa? Karena Mas Rizal itu oh, posisinya karena Mas Rizal itu posisinya adalah agen diplomatik, di mana agen diplomatik ini adalah penuh untuk imunitasnya Mas. Jadi Mas Rizal itu akan diberlakukan hukum-hukum bagi negara Mas Rizal yang mengirim. Kalau Mas Rizal itu dikirim oleh negara Indonesia, maka Mas Rizal tetap akan diberlakukan hukum-hukum di negara Indonesia, bukan diselesaikan dengan hukum-hukum yang ada di negara Thailand. Itu. Jadi bukan artinya Mas Rizal itu bebas dari jeratan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata, tetap Mas Rizal itu diadili ataupun diproses baik itu perkara pidana ataupun perkara perdata. Cuma perbedaannya adalah Mas Rizal itu tidak diproses melalui hukum acara pidana maupun hukum acara perdata di negara Thailand. Tapi Mas Rizal itu diadili melalui hukum acara pidana maupun hukum acara perdata di Indonesia. Itulah kenapa Mas Rizal itu kebal terhadap yurisdiksi hukum yang ada di negara Mas Rizal itu tinggali. Beda halnya dengan perwakilan konsuler, kalau perwakilan konsuler itu tidak penuh Mas, hanya sebagian. Jadi perwakilan konsuler ini akan dianggap seperti masyarakat umum di daerah Thailand, di negara Thailand. Jadi perwakilan konsuler itu tidak mendapatkan hak imunitas secara penuh karena posisi dari seorang perwakilan konsuler itu tidak sepenuh dari perwakilan diplomatik. Perwakilan konsuler ini hanya berlaku sebagian terhadap dirinya saja, dan mereka itu tidak kebal terhadap yurisdiksi negara yang mereka tinggali itu, Mas. Kalau mereka melanggar hukum pidana ataupun hukum perdata di negara Thailand, maka dia akan diproses melalui hukum acara pidana dan hukum acara perdata di negara Thailand. Tidak menggunakan hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di Indonesia. Itu bedanya perwakilan konsuler itu tidak sepenuh imunitas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik. Seperti itu, Mas. Jadi bukan berarti mereka tidak diproses ya ketika mereka itu melakukan pelanggaran hukum gitu loh, Mas. Tapi bisa ya, Bu, kalau seumpamanya ya, Bu, saya itu melanggar hukum yang di Thailand. Nah, rakyat Thailand itu merasa merugikan atau kalau di Indonesia itu termasuk dalam delik aduan. Bahwasanya ketika ada yang merasa merugikan itu boleh melaporkan. Nah, kalau di Thailand itu rakyatnya Thailand itu merasa merugikan dan melaporkan terhadap penegak hukum yang di Thailand, apakah bisa, Bu, kalau saya itu dihukum secara hukum di Thailand Nggak sesuai bisa, dengan Mas.
Nggak Izin bisa, dari gini, nggak bisa. Hubungan seorang agen diplomatik itu bukan langsung kepada masyarakatnya. Hubungan agen diplomatik itu pasti terhadap pejabat negara pusat. Nggak mungkin perwakilan diplomatik itu cawe-cawe kepada hubungan yang ada di masyarakat langsung. Itu bukan tugasnya dari seorang diplomatik, gitu loh. Jadi meskipun itu terkait tindak pidananya ya, terkait tindak pidana ataupun itu pembunuhan ataupun itu pokok yang pidana di negara Thailand itu tetap tidak akan diselesaikan dengan cara-cara ataupun hukum pidana, hukum perdata di negara Thailand. Karena itu sudah imunitas yang memang dimiliki oleh perwakilan dari diplomatik gitu loh. Jadi kalau misalnya negara itu sudah tidak menghendaki adanya perwakilan diplomatik di negara itu, negara penerima itu bisa melakukan persona non grata terhadap perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di negara Thailand. Jadi tidak langsung diselesaikan dengan hukum pidana yang di sana, tapi mereka bisa melakukan sebuah surat ataupun punishment berupa mereka itu sudah tidak menghendaki lagi adanya perwakilan Indonesia di negara itu. Gitu loh. Berarti mereka itu akan dipulangkan ke negara yang mereka mengirim gitu loh. Dan mereka akan diproses dan juga diselesaikan di negara Indonesia. Ibu bertanya, Ibu. Kalau yang itu Bu, yang konsuler itu Bu, itu diselesaikan secara hukum yang ada di Thailand atau dan juga diselesaikan secara hukum di Indonesia Ibu? Keduanya maksudnya. Enggak, berarti kalau perwakilan konsuler itu diselesaikan melalui hukum acara pidana, hukum acara perdata di negara mereka yang mereka tinggali. Misalnya mereka itu dikirimkan ke Thailand, berarti mereka itu diselesaikan melalui hukum-hukum yang ada di Thailand, tidak diselesaikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Beda, Mas. Itu bedanya kenapa imunitas yang dimiliki oleh seorang konsuler itu berbeda dengan imunitas yang dimiliki oleh seorang agen diplomatik gitu loh. Ya, lanjut. Siap-siap Bu, makasih Bu. Sama-sama. Bertanya, Ya, silakan, Mbak. apakah seseorang yang sudah pernah ditunjuk menjadi perwakilan diplomatik itu nantinya bisa menjadi perwakilan konsuler juga, Ibu? Oke, saya jawab ya. Jadi gini Mbak Nindi, seorang perwakilan diplomatik itu tugasnya adalah tergantung surat tugas yang dikirimkan. Jadi mereka itu mau 10 tahun, mau 15 tahun, itu terserah dari negara pengirim. Yang pertama. Jadi kalau misalnya negara pengirim itu tidak mencabut tugasnya dia sebagai seorang diplomatik, maka dia sampai kapanpun hingga dia pensiun, dia akan tetap menjadi perwakilan diplomatik selama dia itu surat tugasnya itu tidak dicabut oleh negara yang mengirim, oleh pemerintah Indonesia misalnya. Karena mereka akan terus diperpanjang. Misalnya selama 5 tahun mereka akan terus diperpanjang. Selama itu tugasnya dilakukan dengan baik oleh perwakilan diplomatik, itu akan berlaku selama mereka hingga sebelum mereka pensiun. Nah, ketika mereka sudah selesai tugasnya ataupun mereka dicabut dan akan digantikan kepada perwakilan diplomatik yang lainnya, mereka bisa saja menjadi perwakilan konsuler. Karena di sini tidak ada aturan yang mengatur bahwa mantan ataupun ex dari perwakilan diplomatik itu tidak boleh menjadi seorang konsuler. Asal yang perlu digarisbawahi di sini adalah mereka itu diberhentikan ataupun tugasnya itu diselesaikan menjadi seorang agen diplomatik itu karena apa? Apakah karena mereka tidak menjalankan tugasnya ataukah mereka telah melanggar kode etik sebagai seorang diplomatik atau mereka itu melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum? Kalau mereka melakukan ketiga hal ini, maka mereka otomatis tidak akan diberikan tugas lagi untuk menjalankan amanah dari negara yang mengirim itu, baik itu sebagai perwakilan konsuler juga. Jadi mereka juga dilihat track record-nya gitu loh. Kalau mereka, jadi gini, nggak mungkin ya seseorang yang sudah menjabat, apalagi menjabat sebagai seorang kepala agen ya, dia itu turun stratanya menjadi agen ataupun anggota dari konsuler, karena kan posisinya lebih tinggi agen diplomatik dari seorang konsuler. Nah, kemudian pertimbangan apa yang memungkinkan bagi pemerintah
contohnya pemerintah Indonesia, untuk menghentikan ataupun menyelesaikan tugas dari agen diplomatik kalau dia itu tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kenapa dia itu diberhentikan? Kenapa dia itu dilepas tugaskan dari posisinya sebagai agen diplomatik, kemudian dia itu diturunkan jabatannya menjadi perwakilan konsuler gitu loh. Jadi kan pasti pemerintah Indonesia punya pertimbangan-pertimbangan lain. Kita melihat track record-nya juga gitu loh. Kalau mereka itu sudah sampai pensiun, mereka itu sudah sampai lepas tugas karena usianya yang memang menghendaki untuk itu, maka itu memang sudah tugasnya dia berhenti dari sebagai agen diplomatik itu karena memang sudah usia. Tapi beda halnya kalau memang pemerintah Indonesia itu mempunyai pertimbangan lain untuk seseorang yang dapat menggantikan agen diplomatik itu dengan orang lain yang dikira ataupun dimungkinkan menggantikan tugasnya itu dengan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya difikirkan secara logika, seseorang yang sudah menjadi ex diplomatik itu kecil kemungkinan akan menjadi seorang konsuler gitu loh. Meskipun dia sudah banyak mengetahui tentang lika-liku hubungan internasional, hubungan dengan negara lain, tapi kan di sini juga melihat bagaimana kinerja dari seorang perwakilan agen diplomatik itu gitu loh. Apakah dia itu istilahnya gini ya, kalau ada seseorang yang main ke rumah orang, apakah dia itu disukai oleh tuan rumahnya? Apakah dia itu disenangi oleh tuan rumahnya? Kalau tuan rumahnya itu sudah tidak menyukai dia sebagai perwakilan dari negara yang mengirim, maka otomatis dia tidak akan dijadikan perwakilan juga meskipun ada di posisi sebagai seorang konsuler gitu loh, maka itu juga tidak akan disenangi oleh negara-negara yang lain. Itu sudah menjadi apa ya, seperti blacklist lah kalau saya katakan seperti itu. Jadi agen diplomatik itu pasti akan merembet kepada negara-negara yang lain. Kalau negara itu sudah tidak cocok terhadap agen diplomatik itu ataupun tidak menyukai baik itu tingkah lakunya, cara dia melakukan hubungan, cara dia itu menjalankan misi, pasti itu negara yang A, ketika tidak cocok itu pasti akan sampai kepada negara-negara yang lainnya. Seperti itu, Nindi. Kalau dibalik gimana, Bu? Itu Gimana, kan Mas? kalau dibalik gimana, Bu? Itu kan tadi diplomatik ke konsuler. Nah, kalau konsuler ke diplomatik gimana, Bu? Iya, intinya sama, Mas. Jadi gini, kalau misalnya Mas Rizal posisinya sekarang sebagai perwakilan konsuler. Mas Rizal ini bagus ya dalam menjalankan tugasnya. Misalnya di situ Mas Rizal itu jenjang karirnya bagus. Itu bisa, Mas. Karena salah satu struktur kemarin saya juga menjelaskan struktur dari agen diplomatik ya. Struktur dari agen diplomatik itu salah satunya adalah dari anggota-anggota konsuler. Jadi anggota konsuler itu bisa saja naik strata ataupun naik jabatan kepada perwakilan ataupun agen diplomatik itu. Jadi bisa, Mas. Bisa perwakilan konsuler itu posisinya naik menjadi perwakilan diplomatik gitu. Baik itu nanti perwakilan diplomatik tidak harus di negara itu. Misalnya Mas Rizal sekarang bertugas di negara Belanda. Tiba-tiba Mas Rizal karena track record-nya bagus, riwayatnya juga bagus, kemudian Mas Rizal tidak harus di negara Belanda, bisa aja di negara yang lainnya yang belum ada perwakilan diplomatiknya. Karena gini, Indonesia kan tidak seluruh negara memiliki perwakilan diplomatik. Bisa saja misalnya negara Indonesia akan melakukan hubungan dengan negara yang lain yang belum sama sekali ada perwakilan diplomatiknya, kemudian Mas Rizal akan diangkat ataupun direkomendasi untuk menjadi perwakilan di negara itu, gitu loh. Itu, ya Mas? Ya, Bu, siap-siap, Bu. Kasih, Bu. Sama-sama, saya lanjut lagi. Nah, mulai berlakunya seorang agen diplomatik itu adalah pada saat diserahkan surat kepercayaan berdasarkan Konvensi Wina 1961 ya. Sedangkan untuk perwakilan konsuler, pemberitahuan yang layak kepada negara penerima ini adalah berdasarkan Konvensi Wina 1963. Jadi kalau kita sumber hukum dari perwakilan diplomatik itu kita temukan di dalam Konvensi Wina 1961, kalau perwakilan konsuler itu kita temukan di dalam Konvensi Wina 1963. Sedangkan untuk berakhirnya, nah barusan itu adalah mulai berlakunya.
tugas-tugas mereka sebagai perwakilan diplomatik dan juga sebagai perwakilan konsuler. Kalau perwakilan diplomatik itu pada saat diserahkan surat kepercayaan, sedangkan untuk perwakilan konsuler pada saat pemberitahuan yang layak kepada negara penerima. Jadi beda ya, kalau misalnya itu perwakilan diplomatik yang membawa secara langsung itu adalah perwakilan diplomatiknya. Jadi menyerahkan surat kepercayaan itu yang membawa adalah perwakilan diplomatik itu sendiri. Masih ingat ya, alurnya kenapa itu bisa dibawa oleh seorang agen perwakilan diplomatik, masih ingat? Pertama, melakukan kunjungan terlebih dahulu, setelah itu negara itu melakukan sebuah kerjasama ataupun persetujuan, namun itu tidak yang besar. Setelah itu, setelah negara itu sama-sama setuju untuk ditempatkan di situ perwakilan diplomatik dari Indonesia, maka surat kepercayaan itu barulah dibuat oleh kepala negara yang nanti itu dibawa sendiri oleh perwakilan diplomatik itu. Beda halnya dengan perwakilan konsuler, kalau perwakilan konsuler ini sudah Kementerian Luar Negeri antar Kementerian Luar Negeri. Jadi perwakilan konsuler itu tidak membawa surat ataupun surat tugas yang ditandatangani oleh Kemenlu. Jadi Kemenlu Indonesia dengan Kemenlu Thailand itulah yang akan berhubungan, kemudian mereka akan mengirimkan perwakilan konsulernya itu. Berakhirnya adalah untuk perwakilan diplomatik itu adalah ketika sudah habis masa jabatannya, ya. Ketika sudah habis masa jabatannya, ini bisa diperpanjang, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini bisa diperpanjang sampai berapa kali pun gitu loh. Sehingga dia itu pensiun bisa. Jadi ini selain itu habis masa jabatannya, misalnya 5 tahun ataupun 6 tahun, itu bisa berakhir karena masa jabatannya dan juga itu bisa diperpanjang lagi berdasarkan surat yang telah diberikan oleh kepala negara itu. Selain itu, ditarik oleh pemerintah negaranya. Jadi tugas seorang diplomatik itu tidak hanya karena telah habis masa jabatannya, tidak hanya karena mereka tidak hanya karena telah habis masa jabatannya ataupun mereka itu telah pensiun, tapi mereka itu dapat ditarik oleh negara pengirimnya. Mereka itu dapat ditarik oleh negara Indonesia misalnya. Ataupun mereka itu tidak disenangi oleh negara penerima. Ini yang saya maksud di persona non gratakan. Jadi kalau misalnya negara penerima, si tuan rumah ini sudah tidak menghendaki, tidak menyenangi dari perwakilan diplomatik ini, maka mereka akan di persona non gratakan. Ya, jadi negara penerima dan pengirim perang ini berdasarkan pasal 43 Konvensi Wina 1961 ini dapat saja terjadi yang diakibatkan oleh berakhirnya tugas dari seorang diplomatik itu. Untuk perwakilan konsuler, berakhirnya tugas dari seorang perwakilan konsuler ini adalah fungsi seorang pejabat konsuler ini telah berakhir. Contohnya seperti ini. Perwakilan konsuler Indonesia di negara Jepang di bidang pendidikan ini akan berakhir setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas dari misalnya ada perwakilan pertukaran pelajar ataupun beasiswa yang telah diprogramkan itu, maka mereka akan selesai tugasnya di situ. Itu adalah tugas dari perwakilan diplomat, dari perwakilan konsuler di bidang pendidikan, di bidang pertukaran mahasiswa misalnya. Makanya di sini untuk penarikan dari negara pengirim, pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler, ini adalah tanda ataupun petunjuk yang diberikan oleh negara pengirim itu bahwa mereka itu telah berakhir tugasnya di negara yang mereka tinggali itu. Jadi tidak selama dari perwakilan diplomatik ya, kalau seorang perwakilan konsuler itu bisa lebih sedikit tugasnya gitu loh.
Nah, untuk fungsi ya, fungsi dari perwakilan diplomatik ini memelihara kepentingan sebuah negara melalui hubungan tingkat pusat, memantau perkembangan di negara lain dan melaporkannya kepada negara mereka yang mengirim itu, serta menjaga persahabatan dengan negara-negara lain yang dapat dipercaya. Nah, ini kenapa perwakilan diplomatik ini harus memang seseorang yang memiliki kompetensi di bidang hubungan internasional, memiliki kompetensi di bidang diplomasi. Jadi tidak sembarang orang yang memiliki kualitas, kapabilitas, dan juga kompetensi di bidang diplomatik ini. Memang orang-orang yang lihai ya, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk menjadi seorang diplomatik ini adalah sebuah art, sebuah seni. Jadi bagaimana mereka melakukan seni itu sebaik mungkin, tidak hanya sebatas untuk mengemban misi dari negara pengirim, tapi selihai mana mereka itu melakukan sebuah kerjasama hingga pada pemeliharaan kepercayaan dari negara-negara sahabat itu, gitu loh. Jadi kalau misalnya Indonesia sekarang memiliki negara sahabat yang contohnya seperti di Thailand, seperti di negara-negara di Eropa, maka Indonesia sebagai negara yang memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di negara itu akan terus mempertahankan perwakilan diplomatik itu kalau misalnya mereka itu sudah sangat kompeten dan memiliki kapabilitas di bidang itu gitu loh. Selain itu, untuk perwakilan konsuler ini fungsinya yang pertama adalah untuk memelihara kepentingan sebuah negara melalui hubungan tingkat daerah ya. Memajukan beberapa aspek, contohnya aspek perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Mengurusi birokrasi seperti catatan sipil, mengeluarkan dokumen penting seperti paspor, visa, karena ini yang lakukan adalah Kementerian Luar Negeri ya. Untuk tugas selanjutnya di sini adalah kalau saya sebutkan tadi adalah untuk bidang politiknya itu adalah bagian tugas dari seorang diplomatik ataupun agen diplomatik, sedangkan untuk perwakilan konsuler ini adalah untuk bidang non-politik, adalah untuk menjalankan kepentingan negara dalam bidang-bidang tertentu, di mana kepentingan negara ini sudah diatur sebelumnya untuk kepentingan contohnya seperti yang tadi, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sifat dari tugas seorang agen diplomatik itu adalah sebagai seorang politisi. Sedangkan untuk perwakilan konsuler ini adalah non-politis. Jadi sudah bisa membedakan ya secara teknis, secara praktiknya juga kalau seorang diplomatik itu yang seperti apa dan juga seorang konsuler itu yang seperti apa kalau di bidang non-politisnya. Untuk penandatanganan surat tugas juga sudah jelas bahwa perwakilan diplomatik itu ditandatangani oleh seorang kepala negara, oleh seorang presiden kalau itu berbentuk negara republik ya, kalau itu negara kerajaan itu oleh seorang raja ataupun kepala negara yang memang setara dengan seorang presiden atau seorang raja. Selain itu, untuk surat tugas perwakilan konsuler ini juga ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Jadi hubungan antara Menlu dengan Menlu ini dilakukan berdasarkan tugas dari seorang perwakilan konsuler itu. Untuk perwakilannya ini hanya mendapat satu perwakilan saja di ibu kota negara, itu adalah untuk perwakilan diplomatik. Sedangkan untuk perwakilan konsuler ini bisa untuk beberapa daerah di negara tersebut dengan lebih dari satu perwakilan konsuler, tergantung tugas-tugasnya. Hubungan dengan pemerintah, kalau perwakilan diplomatik ini dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat negara penerima, sedangkan perwakilan konsuler ini tidak dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat, jadi harus melalui perwakilan ataupun agen diplomatik ini jika ingin berhubungan dengan pemerintah pusat. Hubungan antar perwakilan. Kalau perwakilan diplomatik ini dapat mempengaruhi perwakilan konsuler, sedangkan perwakilan konsuler ini tidak dapat mempengaruhi perwakilan diplomatik karena posisinya mereka harus tunduk kepada perwakilan konsuler. Hak imunitasnya untuk diplomatik ini adalah penuh, hak imunitas bagi seorang konsuler ini adalah sebagian. Nah, untuk daerah eksteritorial dari seorang
perwakilan diplomatik ini golongannya adalah duta besar, duta, dan kuasa usaha. Sedangkan untuk perwakilan konsuler yang memang tidak memiliki daerah ekstrateritorial, mereka adalah golongannya konsul jenderal, konsul, wakil konsul, dan agen konsul. Jadi ada beberapa jenjang di dalam perwakilan konsuler itu jenjangnya adalah sebagai konsul jenderal, konsul wakil konsul, dan agen konsul. Ya. Dan untuk perwakilan diplomatik, ini ada duta besar, duta, dan juga kuasa usaha. Jadi kalau kemarin kita itu belajar terkait struktur organisasi di dalam perwakilan ataupun agen diplomatik, ini adalah salah satu golongan yang berada di daerah ekstrateritorial yang dimiliki oleh seorang perwakilan diplomatik itu. Untuk berakhirnya, seperti yang saya katakan tadi, sudah habis masa jabatannya, di persona non gratakan, di recollect sama negara yang mengirim, lalu negara penerima itu dan negara pengirim melakukan perang, itu dapat ditarik lagi. Kalau Bu, boleh nanya, perwakilan, Bu? iya, silahkan Mas. Mas siapa? Kenapa, Bu? Mas Sultan ya. Ah, Silakan Mas. Bu, berbicara masalah hukum diplomatik dan konsuler itu ya, Bu. Pengertian hukum diplomatik kalau ditinjau secara hukum tradisional itu gimana tuh, Bu? Hukum tradisionalnya negara apa Mas? Oh, enggak, Bu, maksudnya itu hukum diplomatik itu kalau ditinjau secara hukum diplomat, secara tradisionalnya itu, Bu. Itu gimana? Tradisional apa nasional? Tradisionalnya, Bu. Tradisional di daerah mana Mas maksudnya? Ya maksudnya di daerah di Indonesia itu, Bu. Iya, di daerah Indonesia kan banyak tuh hukum-hukum tradisional, ada di Bali, ada di Aceh, ada Nah, di di Bali aja, Sumatera. Bu. Contohnya aja di Bali itu, Bu. Mm-mm. Kalau meninjau secara hukum diplomatik itu kan, Bu, sama konsuler itu, kalau di hukum tradisional di adat Bali itu gimana, Bu? Cara pengertiannya itu, Bu, gimana, Bu? Oke, jadi gini Mas Sultan. Jadi saya simpulkan pertanyaan dari Mas Sultan ini, tugas dari seorang diplomatik ketika itu dihadapkan oleh hukum-hukum di Indonesia, contohnya di daerah Bali. Jadi gini Mas, perwakilan diplomatik itu pada hakikatnya itu tidak bersentuhan langsung oleh masyarakatnya. Itu bedanya seorang diplomatik dengan seorang konsuler, ya. Jadi seorang diplomatik itu tidak mungkin ada di Bali. Pasti ada di pusat, pasti ada di kedutaan besar yang ada ataupun telah didirikan di pemerintah pusat, yaitu di Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, mereka itu tidak menjalankan tugas yang menjadi tugasnya konsuler. Jadi kalau misalnya itu melakukan masalah pendidikan tadi, masalah beasiswa, melakukan hubungan kebudayaan, itu bukan tugasnya seorang diplomatik, itu adalah tugasnya seorang konsuler. Seorang diplomatik itu hanya menjalankan misi, melaksanakan misi, melakukan negosiasi, dan melakukan hubungan persahabatan dan memelihara hubungan persahabatan itu antar kepala negara, jadi antar pemerintah pusat. Jadi mereka tidak cawe-cawe kepada masyarakat, apalagi masyarakat adatnya. Itu tidak ke situ Mas tugasnya seorang diplomatik gitu loh. Beda halnya kalau misalnya seorang konsuler itu yang memang ditugaskan di daerah-daerah karena perwakilan konsuler itu ditempatkan berdasarkan pemerintah daerahnya. Misalnya di pemerintah daerah Denpasar. Di pemerintah daerah Denpasar itu misalnya ada sebuah komunitas ataupun lembaga yang memang menaungi para turis-turis untuk kebutuhan pariwisatanya. Nah, itu bisa menjadi tugas dari seorang konsuler gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya berbicara masalah tugas dari masing-masing ini, baik itu masing-masing dari tugas seorang agen diplomatik ataupun perwakilan konsuler, ini pasti akan berbeda, Mas. Karena perwakilan
konsuler dengan perwakilan diplomatik ini posisinya saja sudah beda. Posisinya saja sudah beda, Mas. Kalau perwakilan diplomatik itu memiliki daerah ekstrateritorial, kalau perwakilan konsuler itu tidak memiliki daerah ekstrateritorial. Artinya mereka itu tidak memiliki seperti kedutaan besar gitu ya. Kedutaan besar itu hanya berada di pusat. Artinya para perwakilan-perwakilan yang dikirimkan oleh negara pengirim itu hanya berada di satu daerah saja, yaitu di pusat. Karena itu mereka harus berhubungan langsung. Mereka tugasnya adalah secara politik. Mereka menyusun strategi politik gitu loh untuk negara yang mengirim mereka gitu loh, Mas. Ya wis paham Bu, paham Bu. Ya, gitu. Paham Bu. Oke. Makasih Bu, makasih Bu. Sama-sama, Mas. Saya Bu, Ya, silakan Mas, siapa ini? Mas Hasim Bu. Izin untuk juga berargumentasi Bu. Oke, silakan. Nah, mungkin sudah ditangkap dari tadi mungkin kalau hukum konsuler itu mengemban misi khusus, sedangkan kalau hukum diplomatik itu terkait dengan politik dari suatu negara. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin nanti yang berkenaan dengan yang sempat booming Bu di Indonesia ini terkait dengan UAS yang ditolak oleh Singapura itu Bu. Nah, yang saya mau coba imajinasikan itu terkait dengan UAS, kenapa kok bisa ditolak oleh Singapura berdasarkan apa namanya klarifikasi yang Sebentar, UAS itu dijelaskan dulu, jelas. Mas. Di UAS itu Ustadz Abdul Somad itu. jadi mungkin ada yang kurang paham. Jadi jangan disingkat-singkat gitu loh. Oh iya Bu. Saya kira itu bukan hal-hal yang tenggelam. Saya kira itu sudah booming di salah satu dan bahkan banyak media yang merekam hal itu Bu. Nah, saya lanjutkan terkait dengan Ustadz Abdul Somad itu bahwasanya kan ditolak oleh Singapura dan berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh UAS di salah satu media itu kan menyampaikan bahwasanya ada informasi yang masuk ke Singapura bahwasanya UAS ini dikira ataupun disangka sebagai terorisme, Bu. Nah, saya coba menarik kepada ini, Bu. Kalau misalkan ada informasi yang diterima oleh Indonesia dan itu hanya 1 jam setelah UAS tiba di bandara Singapura, kenapa apa namanya duta besar di Singapura itu tidak tidak komunikasi terlebih dahulu kepada apa namanya seorang diplomatik yang diutus oleh Indonesia, Bu. Kenapa kok tiba-tiba langsung melaksanakan apa namanya kesewenang-wenangan ataupun bisa ditafsirkan sebagai tidak ada komunikasi terlebih dahulu, Bu, terhadap apa namanya orang diplomatik yang diutus oleh Indonesia, Bu. Itu kan merupakan gimana, Bu, dalam perspektif hukum diplomatik UAS ini kan bukan Bu, bukan orang-orang yang khusus itu, Bu, tapi orang-orang masyarakat kecil juga, Bu. Namun menjadi tokoh di Indonesia. Ini bagaimana Bu terkait dengan apa namanya perspektif daripada hukum diplomatik, Bu? Menanggapi terkait dengan kasus UAS yang ditolak oleh Singapura. Mungkin itu sih Bu sedikit dari pertanyaan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Hasim pertanyaannya. Jadi gini Mas, untuk fenomena itu saya rasa sudah banyak teman-teman di sini yang tahu. Nah, mungkin di sini yang terjadi saat itu bukan kesalahan dari perwakilan diplomatiknya, Mas. Seperti yang saya katakan tadi, perwakilan diplomatik ini tidak hanya mengurusi masalah seperti ini. Ini adalah tugas dari perwakilan konsuler. Nah, bisa saja perwakilan konsuler di sini yang mungkin memicu kejadian seperti ini. Kenapa perwakilan konsuler ini tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada perwakilan diplomatiknya? Sebenarnya di dalam ataupun di kacamata pemerintah pusat di negara itu, di negara Singapura, itu seperti apa pandangan mereka terhadap UAS itu? Ya, ketika itu telah dipandang miring oleh pemerintah pusat di negara Singapura, lantas apakah perwakilan diplomatik itu akan mengizinkan? Ya, karena kan gini, posisinya UAS itu kan tidak diketahui oleh perwakilan diplomatik mereka akan melakukan kegiatan apa, mereka akan mengunjungi negara itu kapan. Itu perwakilan diplomatik pasti tidak akan tahu. Yang tahu masalah itu pasti adalah perwakilan konsulernya.
Perwakilan konsuler di bidang apa? Adalah di bidang misalnya keagamaannya, karena sebagian besar negara di negara Singapura adalah penduduknya adalah beragama Muslim, ya kan? Lalu pandangan negara Singapura terhadap UAS ini, contohkanlah di negara Singapura ini adalah pemerintah pusatnya. Nah, pemerintah pusat ini pasti akan, mereka kan tugas dari seorang diplomatik ini selain menjalankan misi, mereka kan juga mengawasi sebenarnya kan, mengawasi apa yang terjadi di negara itu dan melaporkan terhadap negara Indonesia sebagai negara yang mereka mengirim, ya kan? Itu kan tugasnya dari seorang diplomatik. Kemudian yang menjalankan praktik-praktiknya, yang melakukan kerjasama ini kan melalui perwakilan konsulernya. Nah, ada tendensi bahwa perwakilan konsuler di sini ini yang tidak melakukan koordinasi dengan perwakilan diplomatik yang ada di negara Singapura itu. Makanya di sini terjadi miskomunikasi sehingga ketika UAS itu sampai di bandara sejam kemudian, maka ini tidak dapat dipecahkan masalahnya dan dianggap bahwa UAS ini ditengarai sebagai seorang teroris gitu loh. Jadi adanya miskomunikasi baik itu antara konsuler dengan perwakilan diplomatiknya itu bisa saja terjadi dan itu sering terjadi, Mas. Karena mereka menganggap bahwa ini sudah tugas dari seorang konsuler, bahwa ngapain saya masih harus izin dulu kepada diplomatik, ini toh tugas saya. Jadi tidak seperti itu. Jadi urusan perwakilan diplomatik ini meskipun tidak langsung berhubungan langsung dengan masyarakatnya, tidak langsung berhubungan dengan praktik-praktiknya, tapi di perwakilan diplomatik ini harus tahu. Karena yang tahu seluruhnya kondisi di negara itu adalah perwakilan diplomatik, Mas. Bukan perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler ini nggak akan tahu kondisi di negara itu terhadap pandangan di negara Indonesia. Nggak akan tahu. Karena tugas dari seorang diplomatik ini, selain melakukan negosiasi, mengemban misi, melaksanakan misi, mereka juga mengawasi apa sih sebenarnya yang terjadi di negara itu, apa sih sebenarnya pandangan negara Singapura itu terhadap negara Indonesia. Itu yang tahu pertama kali itu pasti adalah perwakilan diplomatiknya gitu loh, Mas. Jadi adanya miskomunikasi antara seorang perwakilan konsuler dengan diplomatik itu sangat sering terjadi, Mas. Tidak hanya masalah-masalah yang UAS ini, masalah-masalah misalnya masalah kemarin ada juga masyarakat ataupun perwakilan mahasiswa yang mereka itu mendapatkan beasiswa, tapi malah mereka itu ditelantarkan di negara yang menerima itu. Nah, itu perlunya koordinasi juga antara perwakilan konsuler dengan para perwakilan diplomatik di negara itu, gitu loh, Mas. Gitu, Mas. Baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya lanjut ya. Perwakilan diplomatik ini memiliki Udah paket, Bu. Gimana? Oke, perwakilan diplomatik ini memiliki 3 golongan. Yang pertama ada duta besar atau ambasador, yang kedua ada duta atau envoy, dan yang ketiga ada kuasa usaha. Dibedakan yaitu kuasa usaha tetap yang bertugas dan menjabat menjadi kepala, dan kuasa sementara yang bertugas mewakili saat pejabat atau perwakilan tidak ada di tempat. Jadi berdasarkan tugas-tugasnya ini, baik itu ambasador, envoy, kuasa usaha, ini tugasnya memang sama, artinya mengemban misi dan melaksanakan misi yang telah dibawa dari negara mereka yang mengirim, cuma perbedaannya ini adalah pada tingkatannya. Ya, tingkatan tertinggi di sini adalah seorang ambasador atau seorang duta besar, di mana ini merupakan perwakilan tingkat tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dan juga luar biasa. Dan mereka ini ditempatkan di negara-negara yang dapat memberikan timbal balik dan bersahabat dengan negara yang sangat erat. Jadi kalau saya katakan itu di masing-masing negara hanya ada satu seorang duta besar atau ambasador, tapi di dalam kedutaan besar itu pasti ada staf-staf diplomatik. Staf-staf diplomatik itu yang berada di bawah kekuasaan dari duta besar itu ada duta atau envoy, ada kuasa usaha, dan ada staf-staf diplomatik yang lainnya yang juga berada di bawah kekuasaan seorang agen diplomatik.
Untuk duta atau envoy, ini merupakan perwakilan yang memiliki tugas menyelesaikan berbagai masalah dengan negara lain, di mana mereka harus berkonsultasi dengan negara asal mereka. Nah, ini yang saya contohkan, yang saya jelaskan tadi, seperti yang kasus Mas Hasim tadi yang diutarakan tadi, bahwa ini juga harus diselesaikan masalah-masalah seperti ini. Karena dengan negara lain, di mana mereka harus berkonsultasi dengan negara asal mereka. Nah, negara asal ini memang harus tahu apa yang menjadi tugas dari seorang diplomatik itu. Kalau seorang diplomatik itu punya program seperti ini, maka ketika ini terjadi permasalahan yang seperti ini diselesaikan melalui duta atau envoy itu tadi. Selanjutnya, untuk kuasa usaha, ini dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa usaha tetap yang bertugas dan menjabat menjadi kepala, dan kuasa sementara yang bertugas mewakili saat pejabat atau perwakilan itu tidak ada di tempat. Karena perwakilan diplomatik itu seringkali berkunjung ke negara-negara yang lain untuk melakukan hubungan baik juga, atau hubungan persahabatan. Nah, itu tadi adalah perwakilan diplomatik dibedakan menjadi 3 golongan, ambasador, envoy, kuasa usaha. Sekarang untuk perwakilan konsuler, ini juga memiliki 3 golongan. Ya. Yang pertama adalah konsul jenderal. Ini merupakan wakil resmi dari suatu negara di negara lain atau di negara mereka yang bertugas, yang ditempatkan jauh dari perkotaan. Nah, kenapa ini dikatakan memiliki hubungan langsung dengan pemerintah daerah. Yang kedua, selain konsul jenderal, di sini juga ada konsul wakil konsul, bertugas untuk membantu konsul jenderal. Ini adalah tugasnya adalah tugas membantu dari konsul jenderal saja. Yang ketiga, ada agen konsul. Tugasnya adalah untuk menangani hal-hal yang bersifat kekonsulan. Jadi, hal-hal yang bersifat konsul ini diserahkan kepada agen konsul. Nah, di sini juga bisa dilihat di pasal 23, 24, 25 Konvensi Wina 1963 tentang perwakilan konsuler, fungsi dari seorang pejabat konsuler itu telah berakhir pada saat adanya pemberitahuan yang memberitahukan bahwa dia itu bukan lagi sebagai staf konsuler. Ada juga yang ditarik dari negara pengirim, mereka itu diberhentikan sebagai seorang konsuler. Sedangkan untuk mulai berlakunya perwakilan konsuler itu adalah pada saat pemberitahuan yang layak dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap Kementerian Luar Negeri yang dituju berdasarkan Konvensi Wina 1963. Dan ini berakhir juga tugas dari konsuler ketika mereka telah mendapatkan pemberitahuan yang layak juga dari Kementerian Luar Negeri di Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri dari negara mereka yang mengirim yang mereka tinggali itu, bahwa mereka bukan lagi sebagai staf konsuler. Jadi, kapanpun seorang perwakilan konsuler ini bisa saja ditarik tugasnya ataupun diberhentikan oleh negara yang mengirimnya berdasarkan ketentuan dari pasal 23, 24, 25 Konvensi Wina 1963 yang dilakukan oleh perwakilan ataupun Kementerian Luar Negeri. Dan ini penyampaian harus secara resmi terhadap perwakilan juga dari Kementerian Luar Negeri di negara mereka yang menerima itu. Seperti itu ya materi kita. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Jadi saya rasa teman-teman di sini pasti sudah mulai bisa ya membedakan di mana letak perbedaan dari ruang lingkup perwakilan diplomatik dan juga ruang lingkup perwakilan konsuler. Sebenarnya kalau secara kasat mata ini teman-teman di awal, di materi-materi awal pasti akan mengira ini semuanya adalah tugas dari seorang perwakilan diplomatik atau perwakilan agen diplomatik itu. Sedangkan untuk perwakilan konsuler ini pada nyatanya perwakilan konsuler ini adalah
non politis, artinya mereka tidak mengemban misi-misi politiknya, tapi mereka itu adalah menjalankan dari sebuah misi yang telah dilakukan oleh agen diplomatik yang telah disepakati, mereka yang melaksanakan praktiknya. Misalnya mereka telah melakukan hubungan baik di bidang perdagangannya, maka mereka yang akan perwakilan konsuler itu yang akan melaksanakan tugas-tugas dari misi diplomatik itu. Seperti itu, mungkin ada yang tanyakan lagi, dipersilakan mahasiswa. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya langsung absen saja. Jadi saya absennya langsung screenshot di ini ya, di Zoom meeting saja. Jadi tidak usah saya panggil satu-satu, tidak usah saya absensi melalui link lagi. Baik, Bu. Oke. Sekian penyampaian materi dari saya untuk tatap muka kita yang ke-10, mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler untuk kelas A dan juga kelas B. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Screenshot. Sudah saya screenshot barusan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Untuk konfirmasi kehadiran, saya harap melalui perwakilan kelasnya ya, koordinator kelas. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh keluar deh nih, Bu. Ya, silakan.